Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifkandi Pratama dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya membuat video penjelasan untuk pengolahan sinyal untuk praktikum pengolahan sinyal digital. Di sini saya akan menjelaskan kelima program dari pengolahan sinyal. Nanti untuk penjelasannya akan saya jelaskan. Oke, lanjut saja. Oke, jadi di sini sudah ada programnya. Untuk program pertama yaitu terdapat di sini beberapa kode MATLAB. Yang pertama kita deklarasikan frekuensinya. Jadi di sini frekuensinya itu 1000 untuk frekuensi sinyalnya. Yang kedua itu frekuensi sampling. Frekuensi sampling itu 8000 dan untuk periodenya ialah dengan rumus 1 per frekuensi sampling. Nah, di sini fs-nya 8000 maka periodenya jadi 1 per 8000. Nah, untuk ns ini adalah untuk jumlah samplingnya. Di sini jumlah samplingnya itu 512. Lalu untuk kita mendeklarasikan variabel t-nya, variabel waktunya yaitu 0,2 periode titik 2 periode dikali dalam kurung jumlah sampling dikurangi 1 tutup kurung. Nah, lalu kita plotkan variabel x. Di sini variabel x itu berisi rumus dari sinyal sinusoidal yaitu sinus sin dikali dalam kurung 2 dikali pi dikali frekuensi dikali waktu. Nah, berikutnya kita plotkan variabel x-nya. Kita plotkan variabel sinyalnya. Nah, maka tertampil di sini sinyalnya seperti ini, sinyal pada program pertama. Untuk program kedua, di sini kita modifikasi frekuensinya yaitu 12.000, lalu untuk frekuensi sampling 4.000 lebih rendah setengah dibanding frekuensi utamanya. Untuk periodenya tetap sama dengan rumus 1 dibagi frekuensi sampling. Di sini frekuensi samplingnya itu 4000, jadi untuk periodenya 1 dibagi 4000. Nah, untuk jumlah pada samplingnya tetap sama yaitu 512. Lalu di sini untuk rumus variabel t-nya sama. Lalu untuk variabel x-nya sama yaitu kita mendeklarasikan rumus dari sinyal sinusoidal. Lalu kita plotkan variabel x-nya. Nah, di sini kita akan membuat figur baru. Kita akan memplotkan atau kita akan merun dari program kedua ini. Nah, ini jadi hasil plot dari program kedua. Dari program kedua ini, nah untuk di program kedua ini frekuensi utama lebih besar dari frekuensi sampling, maka sinyal yang ditampilkan itu menyebabkan yang namanya aliasing. Jadi aliasing di sini artinya adalah fenomena di mana sinyal asli yang memiliki frekuensi di atas separuh frekuensi sampling. Nah, jadi frekuensi utama ini itu nilainya lebih tinggi setengah dari frekuensi sampling atau Nyquist frekuensi. Nah, terjadilah atau muncul sebagai sinyal palsu dengan frekuensi yang salah atau distorsi. Jadi muncul aliasing juga dan muncul distorsi juga. Seperti itu penjelasannya. Oke, kita masuk ke program ketiga. Di sini terdapat lumayan menambah kodenya. Nanti di program ketiga ini bakal muncul dua grafik dalam satu figur. Oke, pertama di sini kita deklarasikan variabel n yang berisi waktu 0.2, 01.28, jadi 01 di sini adalah intervalnya. Lalu kita deklarasikan dua variabel sinyalnya. Nah, sinyal pertama itu x1 dengan rumus cos dikali dalam kurung 2 dikali v dikali 1/8 dikali n tutup kurung dikurangi pi dibagi 2. Untuk sinyal kedua, untuk variabel x2, sinyal kedua ini sama saja rumusnya, tapi yang membedakan adalah di sini menggunakan
min 7 per 8. Nah, lalu pertama kita plotkan sinyal pertama, kita plotkan sinyal X1. Di sini plot N, X1, R. Nah, R di sini adalah nantinya pas kita run itu untuk sinyal X1 itu, untuk sinyal pada variabel X1 itu akan berwarna red, akan berwarna merah. Lalu kedua kita plotkan sinyal X2 dengan kita memberi warna G atau kita beri warna green. Nah, lalu berikutnya kita deklarasikan kembali variabel n di sini. Tapi yang membedakan adalah di sini kita gunakan angka 1, 0 dengan interval 1 lalu 8. Nah, kita deklarasikan variabel x, variabel sinyal. Rumusnya sama seperti sebelumnya, lalu kita plotkan variabel x tersebut, plot n, lalu variabel x-nya, lalu OB. Nah, kita beri label pada grafik kita, pada label X kita beri penamaan detik, lalu untuk variabel, lalu untuk sudut, bukan sudut ya, untuk garis Y kita beri nama amplitudo. Nah, coba kita run grafik ketiga ini. Nah, di sini ada dua sinyal, ada sinyal warna hijau yang tadi yang X1, lalu yang untuk sinyal yang merah ini X2, lalu untuk variabel X saja, X doang itu titik-titiknya. Nah, seperti ini untuk grafik sinyal ketiga. Oke, untuk program keempat ini lumayan banyak ya kodenya. Pertama kita deklarasikan variabel f sama dengan 2, lalu kita deklarasikan variabel x1 yang berisikan rumus sinyal sinusoidal. Amplitudo dikali sin, dikali 2, dikali v, dikali t, dikali f, lalu kita plotkan sinyalnya, plot t, lalu kita plotkan variabel sinyal x1, lalu kita beri warna merah dan kita beri line width. Line width ini adalah lebar dari garisnya, yaitu 2. Lalu kita aktifkan gridnya. Nah, berikutnya di sini TS di sini adalah periodenya 0,1 periode samplingnya. Lalu kita deklarasikan variabel fs, frekuensi samplingnya 1 dibagi TS, 1 dibagi 0,1. Lalu kita buat variabel n di sini 0, intervalnya frekuensi sampling dikurangi 1 dibagi frekuensi sampling. Lalu kita membuat sinyal kedua, di sini S2 sama dengan amplitudo dikali sin, dikali 2, dikali V, dikali N, dikali F. Di sini rumus dari sinyal sinusoidal. Lalu kita plotkan stem N, S2, kita aktifkan gridnya. Lalu kita plotkan plot T S1, lalu warnanya merah dan kita beri lebar garisnya, line width itu 2. Lalu kita plotkan untuk S2, di sini stem N, S2. Lalu kita aktifkan gridnya. Seperti apa grafik sinyalnya? Kita run. Nah, jadi di sini terdapat dua sinyal ya, terdapat dua sinyal. Yang pertama untuk yang E1 untuk line width-nya 2 atau yang tebal, ada yang tebal nih. Itu yang tebal ini adalah E1. Lalu untuk S2 ini ialah pencuplikan atau dari sinyal sinus. Dari sinyal sinus kita sampling atau kita cuplik menjadi sinyal diskrit, menjadi waktu-waktu diskrit. Di sini yang yang cuplik 1, pencuplikan 2 di sini. Nah, ini pencuplikan namanya. Nah, seperti itu untuk sinyal keempat. Oke, untuk program yang terakhir di sini
pertama yaitu kita deklarasikan amplitudo dari sinyalnya yaitu sebesar 5, lalu kita membuat variabel waktunya T di sini 0, 0.2, 0,001.21. Nah, lalu kita berikutnya kita deklarasikan variabel frekuensinya sebesar 3, lalu kita membuat sebuah rumus sinyal sinusoidal. Di sini disimpan dalam variabel S1 yaitu sama dengan A amplitudo dikali sin dikali 2 dikali V dikali T dikali F. Nah, berikutnya kita plotkan S1 tersebut, kita plotkan sinyal pada variabel S1, kita plot T, S1, R, kita beri warna merah, kita membuat ketebalan garis tersebut sebesar 2. Lalu kita membuat gridnya menjadi aktif. Nah, berikutnya kita deklarasikan frekuensi sampling sebesar 30. Lalu kita membuat variabel n-nya di sini 0.2 frekuensi sampling dikurangi 1 dibagi frekuensi sampling. Lalu kita buat variabel S2 yang berisikan sinyal sinusoidal di sini A dikali sin dikali 2 dikali V dikali N dikali F. Lalu kita plotkan stem di sini adalah sintaks untuk memplotkan pencuplikan atau memplotkan pensamplingan lah. Di sini kita plotkan S2 dengan kode N, S2, lalu kita aktifkan gridnya. Lalu di sini kita plotkan variabel S1 sama seperti di atas, plot T, S1, R, lalu kita beri warna merah, red, lalu kita memberi ketebalan pada garis tersebut sebesar 2. Lalu kita plotkan lagi S2-nya di sini stem dalam kurung N, S2, lalu kita aktifkan gridnya. Sekarang kita run programnya. Nah, sudah tertampil programnya seperti ini, sama seperti program yang keempat. Yang membedakan hanyalah banyaknya gelombang, banyaknya bukit di sini. Untuk program keempat di sini ada 4 bukit ya. Nah, kalau program kelima di sini ada 8. Ada 6 bukit. Untuk line width 2 atau di sini sinyal pada variabel S1 yang ketebalan garisnya 2. Lalu untuk variabel S2 di sini kita cuplik sinyalnya dari S1 seperti ini. Nah, ini pencuplikan namanya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan kelima program sinyal sinusoidal dan program sinyal pencuplikan, dan yang pertama itu adalah program sinyal yang menghasilkan aliasing dan distorsi. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rifki Adi Pratama, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.